Lu juga kan sebenarnya kan main di agro ya bro. Ternyata begitu dipindahin ke media tanam, kok jadi bonsai ya? Yang gue dapet di kampus, di rumah gue tanam gitu. Keterusan sampai sekarang. Kita ini ada misgenerasi itu 20 tahun petani kita. Petani kita sekarang asalnya rata-rata usia itu 40 sampai 60 bro. Bawa ke sini tuh udah gak mau bertani. Pupuk berapa, bibit berapa, ini begitu udah hasil produksi ditawar berapa. Kalau dibilang panen raya, berbahagia berita semuanya. Begitu saat panen raya, harganya nggak dihargai sama sekali. Bukan petani kita yang mendapatkan efek positifnya. Orang pada teriak sinergi, so tahu lo gini-gini nih. Gua hidup di kampung. Kenyataannya bro, gue begitu keliling Indonesia, masalahnya itu aja. Anak muda mana sih yang belum pernah menemukan inovasi-inovasi dunia pertanian? Canggih-canggih banget bro kalau secara teknis. Balik lagi, regulasi itu banyak, kan petani itu masalahnya hasil produksi. Oke teman-teman, kembali lagi di Coolbiz by Big Thinker. Di Coolbiz itu ngomongin ilmu bisnis secara asik. Karena kita percaya setiap orang itu pasti ada ilmunya dan pasti ada bisnisnya. Nah ini kita hari ini ketemu dengan Bang Narji, seorang komedian senior Indonesia. Tapi sekaligus juga entrepreneur nih rupanya. Nah ini ada produk atau brand yang beliau lagi kembangkan bareng istri ya? Iya. Apa nih bro? Ini parfum untuk perempuan. Nah ini deodoran. Dan yang ini untuk parfum laki-laki. Nanti kedepannya kita tuh masih punya banyak lagi varian yang kita keluarin. Ada sabun, ada body lotion, ada lipstick, ada lip balm, macem-macem lah. Nanti kita juga BP POM-nya baru keluar yang ini nih. Oh oke. Apa brandnya? NDA. Gimana tuh story-nya tuh? Story-nya NDA itu sebenarnya kan panggilan gue ke bini gue. Oh gitu. Biar indah aja NDA. Sebenarnya bisa juga Narji Dian and Friend. Oh. Filosofisnya banyak lah. Jadi Iya. ngambil sebuah nama juga kan. Kata di agama gue kan ismun doun gitu kan. Nama adalah doa. Semoga ini brand gue ini semoga juga seperti bini gue ngedoain gue lah. Ya mantap. Ya teman-teman, ya kalau kita ngomongin komedi, ternyata itu cuman itu ternyata cuman sebagian kecil dari seorang Bang Narji ya, walaupun dia di dunia komedi gede banget ya. Tetapi sebenarnya dalam konteks berpikir ilmu entrepreneurship, Bang Narji ini adalah seorang entrepreneur teman-teman ya. Ini yang kita bicarakan ini hanya sebagian kecil aja yang bisa kita bicarakan. Nah salah satu, ya kita belok dikit nih bro, belok dikit. Nah ternyata Bang Narji itu agro banget loh ya. Dia senang banget sama tanah ya, dia senang banget. Bro, lu kenapa senang sama tanah sih bro? Filosofisnya ya. Iya. Kita lahir dari tanah. Iya. Nanti balik lagi ke tanah loh. Oh gitu. Dan sesuatu yang sekarang Tuhan nggak tambahin lagi tuh tanah. Segitu aja jumlahnya. Makanya makin banyak sengketa. Karena berebut. Karena nggak ada lagi kan. Sekarang makam harus jadi mall segala macam gitu kan. Iya. Kasihan juga kan penghuni situ kan. Biasa tinggal di Kamboja, pindah di pohon Kamboja, harus pindah ke kolam renang gitu kan. Sekarang setan aja. Duniawi lagi. Setan aja adaptasi lagi gitu kan. Artinya kenapa gue terinspirasi juga dari kakek gue. Kakek gue itu di Pamulang. Maaf ya, gue bukan lagi ria atau gimana. Kakek gue tuh cuma petani. Bawa gerobak dagangannya dari Pamulang ke Kebayoran, hasil taninya ya. Dia meninggal, itu meninggalkan 15 hektar untuk anak cucunya. Oke. Dia gak sekolah. Babe gue tamatan SR, sekolah rakyat. Bisa mewariskan tanah kepada anak. Itu yang gue jadi kepikiran. Gue ngelawak nih ini. Oh gitu. Masa sih gue gak bisa kayak engkong gue sama babe gue. Ngumpulin tanah dikit-dikit gitu. Iya. Itu aja. Gue takutnya jadi, gue sih bukan orang tua gue gak ngebebanin gue. Tapi itu beban sendiri buat gue. Jadi gue gak mau kalah lah sama generasi sebelum gue. Karena gue mikirnya gue gak pengen dapet, bokap gue mungkin dulu ngasih ke gue sebidang tanah atau gimana dengan harapan di sananya nanti didoain di saat yang ada.
Ya, ya. Kalau gue nggak ngasih gitu ke anak gue, nanti anak gue nggak ngedoain gue dong. Doa turunan lah gitu. Kayak gitu. Gue jadi pengen pelan-pelan itu ngumpulin yang gue beli di sini nanti buat anak gue nomor 1, di sini buat anak nomor 2, nomor 3 itu. Pelan-pelan lah. Oke. Nah jadi. Tapi santai aja gue sih, kalau nggak kebeli gue mikirnya ya tanah ini bukan jodoh gue kali gitu. Ya. Jadi itulah ya backgroundnya kenapa lu jadi demen sama tanah ya. Ya lu juga kan sebenarnya kan main di agro ya bro. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh bro? Wah itu sih dari dulu sebelum gue masuk ke dunia komedi profesional ya, dapat acara TV tuh, gue di kampus itu karena gue tinggal di dalam kampus, gue penghuni kampus. Gue sama anak-anak pencinta alam tuh yang tidur bareng sama gue segala macam. Oke. Itu kan sering mindahin ini awalnya bro, pohon beringin yang tumbuh liar di gedung tau kan? Oke. Itu kan di mana burung bawa bijinya, Ya. tumbuh kan? Ya betul. Itu kan gedung jadi rusak dan jelek. Oke. Tuh, dulu kita congkelin itu. Ternyata begitu dipindahin ke media tanam, banyak kaleng bekas cat di kampus kan, renovasi kampus kita kasih media, kasih tanah gitu. Kok jadi bonsai ya dulu tuh kan? Itu gue mulai cinta banget itu. Akhirnya yang dari tanam-tanam di kampus itu gue bawa pulang, gue gedein gitu. Dan teman-teman pencinta alam itulah teman-teman Eka Citra pada saat itu yang inspirasi buat gue ya. Kalau taman-taman yang jelek di kampus gue yang nggak terawat itu dirawat. Akhirnya gue ikut ngerawat, gue seneng banget itu bro. Artinya akhirnya gue kenal jenis-jenis tanaman hias tuh di situ. Andong merah itu apa, anting putri itu apa ini. Mulailah gue kepancing. Apa yang gue dapat di kampus di rumah gue tanam gitu ya. Keterusan sampai sekarang. Oh gitu. Dari anak talam, anak pencinta alam. Anak talam. Itu juga dulu waktu gue sama Rano Karno masih di Banten ya. Dulu gue itu juga punya komunitas yang antorium tuh. Gue bikin sering pameran pohon segala macam terus. Ada lagi sama Rano Karno tuh dulu kita nyari pohon-pohon langka Indonesia asli. Oh gitu. Di Pamulang dulu gue gitu. Nah itulah. Begitu gue dapet mertua orang kampung, petani. Pas banget gue liat kesana, wih masih ada sawah di Pekalongan. Gue bilang, bini gue juga seneng ngumpulin sawah. Kalau kasih uang, diam-diam ditabung beli sawah. Oh gitu. Itu yang gue suka juga. Ya udahlah. Kita satu frekuensi nih masalah ini kan. Dan itu sebenarnya sih gue juga atas kerinduan gue sama kehidupan kakek sama bokap gue. Di Pamulang masih banyak sawah segala macam. Gue juga pengen di saat gue pulang ke Pekalongan, gue juga masih punya sawah kayak kakek gue. Gitu. Tapi ya lama-lama diseriusin juga. Diseriusin dalam arti gue sekarang sebenarnya lebih banyak jadi influencer pertanian gitu bro. Oke. Lu di influencer pertanian ya. Kenapa? Karena begitu hasil analisis dari BPS itu. Kita ini ada misgenerasi itu 20 tahun petani kita. Petani kita sekarang rata-rata usia itu 40 sampai 60 bro. Yang kebawa ke sini tuh udah nggak mau bertani. Gua ngerinya ada petani dari mana-mana kita kegusur. Setuju gua. Jadi maksud gue gini bro, terjadi ya namanya fenomena anak muda kabur dari desa ya. Kabur aja dulu gitu kan. Ya makanya maksudnya kalau anak muda pada kabur dari desa kan, ya akhirnya pertanian desa siapa yang megang kan gitu kan bro? Gue nggak tahu itu sengaja atau nggak sengaja ya. Kondisinya emang begitu. Dan sekarang itu anak-anak di desa juga sendiri, gue bingung. Lebih memikir gue jadi selebgram aja deh, kenapa? Prosesnya lebih cepet dapat uangnya gitu. Praktis banget pikirannya loh. Nggak pengen pikir berproses kalau ternyata. Jangan bayangin ya, gue survei ya. Karena kebetulan gue juga kemarin nyalek di daerah gitu kan. Kalau gue hasil analisis gue di lapangan itu, dari satu kecamatan itu, satu kecamatan rata-rata 20 sampai 30 sampai 20 desa lah. Petaninya paling ada 9 orang, petani mudanya yang serius. Miris nggak lo ke depannya? Iya. Ya karena gue nggak ngerti lah siapa yang salah gitu. Udah salah kita semua kok. Bagaimana kita mau mengejar Indonesia emas katanya, ketahanan pangan. Kalau generasi petani kita aja pada kabur dari dunia pertanian gitu. Karena emang berat banget bro.
Bisnis pertanian ini berat banget kalau buat petaninya ya. Mhm. Gue nggak tahu untuk pemain yang lainnya ya, tapi kalau untuk petaninya saat ini industri pertanian kita tuh sangat menyakitkan kalau buat petani. Menyakitkan kenapa? Karena duitnya mengecil atau lahannya mengecil? Lahan makin kecil. Mhm. Itu mungkin disengaja dengan kondisi biar nanti jual tanahnya jadi klaster aja. Mhm. Gue bicara agak pedes gitu kan. Mhm. Kemudian harga gabah tinggi, harga turun nggak ngaruh ke pendapatan petani. Seharusnya kan dibilang kalau gabah lagi naik yang dapat uang petani, no? Petani segitu-gitu aja. Iya, iya, iya. Jadi petani ini sering dibicarakan, sering jadi tema, sebenarnya kagak ngaruh-ngaruh juga sampai sekarang ya. Petani itu diperhatiin 5 tahun sekali kalau Dipertegas. kalau mau pilpres baru tuh. Petani penyangga tatanan Indonesia. Gua ketemu petani aja sedih gua mah langsung lihat. Pupuk berapa, bibit berapa, ini begitu udah hasil produksi ditawar berapa. Kalau dibilang panen raya berbahagia berita semuanya panen raya Karawang. Iya, iya. Panen raya Temanggung untuk tembakau gini, begitu saat panen raya harganya nggak dihargai sama sekali gitu. Oh gitu, di pasar tidak terhargai produk-produk yang dipanen itu. Kalau lagi panen raya, di saat barang susah, Ya. bukan petani kita yang mendapatkan efek positifnya. Umpamanya gabahnya jadi naik, enggak, dimasukin produk luar. Oh gitu. Gue kalau gini gue Nah ini gimana nih cara menghentikan produk luar ini nih? Sorry, gue juga jadi gemes banget sih bro. Sorry kalau lu orang pada teriak Sona Sinarji so tahu lu gini nih. Gua hidup di kampung. Gua ngerasain mertua gua nanam jagung. Mertua gua nanam jahe merah. Iya, iya. Gimana rasanya nanam dari nol sampai panen harganya nggak ada. Ya sebagai dosen dan akademisi, gue sering dengar ini bro. Gue sering dengar ini kan sesama rekan akademisi juga bercerita. Cuman kan gue pikir ya udahlah itu cerita kan cuman pengamatan aja. Tapi dengan cerita lu ini menjadi konfirmasi ya. Itu faktual bahwa teman-teman petani kita jerit banget ternyata. Gue kebetulan alhamdulillah lagi keliling ketemu petani di Indonesia ya. Gue kemarin ke Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Metro sampai Mesuji. Oke. Itu baru di Lampung ya. Problem udah kayak begitu. Singkong, Lampung itu kan penghasil singkong terbesar se-Asia. Tapi problematikanya juga paling besar sedunia. Oke. Ya, bagaimana pabrik itu meminta kadar airnya harus segini. Kemudian juga musim panennya harus di bulan ini gitu. Sedangkan pendidikan yang didapatkan petani itu dari penyuluh-penyuluh nggak ada untuk ke arah situ. Ada terjadi konflik sampai mau ngebakar pabrik. Olahannya lah, lu dengar kasusnya kemarin kan. Iya. Demo lah. Kenapa? Iya. Karena tidak ada regulasi yang jelas untuk mengatur semuanya gitu kan. Capek lah kalau bicara kayak gitu. Makanya gue ketemu petani itu langsung gue cuma bisa mendengar. Karena gue nggak punya decision maker buat kebijakan atau gimana buat lu. Ya udah, gue ada 2 pertanyaan nih. Pertama, jadi terkait dengan kondisi sektor pertanian kita yang kayak gitu, pandangan lu bro, ide-ide lu, doa-doa lu, gimana solusiinnya bro? Ya balik lagi lah, masalah pengambil kebijakan itu diambil dari orang-orang yang ngalamin atau bidangnya lah. Kita kan teriak-teriak kabinet Zaken, tapi kan kita masih kabinet politis banget itu. Oke. Jadi kalau masih banyak orang-orang politis untuk mengambil kebijakan, menurut gua nggak bakal jalan apapun juga. Tapi kalau kita ngambilnya dari orang profesional, itu akan lebih maksimal lah hasilnya menurut gua kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua itu adalah terkait dengan genpreneur atau youthpreneur ya. Jadi gimana bro semangat lu atau keyakinan lu untuk menumbuhkan anak muda Indonesia yang mau masuk ke pertanian bro? Ya tolonglah pemerintah angkat nih para influencer pertanian yang ada di Wonosobo, yang ada di Lampung, yang ada di mana,
untuk mengangkat mereka bukan sekedar apa jadi duta apalah mereka untuk memberikan semangat kepada yang lain gitu kan. Nah, oke, kita butuh memang orang-orang influencer yang punya jutaan follower gini-gini. Tapi ada juga yang tidak punya jutaan follower tapi efeknya itu lebih efektif lah gitu, kayak yang di Wonosobo gini-gini. Angkatlah mereka ke media nasional. I see. Sebenarnya ada jalannya ya. Ada jalannya. Di depan mata tuh ada mereka-mereka, kalau ya pemerintah mau, stakeholder gede mau, udah potretin aja mereka ya buat memotivasi semua gitu ya. Dan lagi pula regulasinya yang jelas lah, umpamanya hal kecil deh. Iya. Kita punya standar harga gabah, Iya. kita punya standar harga komoditas pertanian, cabai itu udah nggak ada lagi naik turun segitu harganya. Iya. Gue yakin petani kita juga konsisten kok. Iya. Udah bisa ngukur modal. Aduh, gua nggak. Enggak, kalau bicara itu mah gue Ya. enggak lah, kalau kita masih emang nggak serius jangan selalu dibahas lah. Iya, Jadi komoditas politik 5 tahun sekali kalau emang nggak serius. Ya. Kenyataannya bro, gue begitu keliling Indonesia, masalahnya itu aja. Tapi gue dapat insight ya, maksudnya ini kan kompleks ya. Tapi kalau mau disederhanain, artinya kalau lu orang pada niat pegang tuh harga, ya artinya harganya dikendalikan agar tetap memiliki daya sejahtera. Kan yang jadi problem ketika harganya dipegang untuk jadi mainan, bro. Nah, yang kepukul kan saudara-saudara kita itu, bro. Maksud gue gitu. Nah, kayak gitulah. Makanya gue tahu lah dari dunia sektor pertanian ini siapa yang menikmati, kita tahu sebenarnya di dalamnya. Ya, siap. Iya, tapi kan kita kalau bahas di sini juga nggak enak juga. Betul. Karena gue ketemu petaninya langsung, ketemu tradernya, ketemu brokernya, kita udah tahu lah siapa yang bakal jadi kaya, itu udah tahu. Tapi di sinilah yang gue bikin belajar, regulasi itu harus jelas. Oke, itu kompleksitasnya. Tetapi kan gini, generasi muda kita kan sekarang kan gokil-gokil, bro. Dengan hadirnya teman-teman startup kan. Teman-teman startup itu kan Gojek dan segala macam kan, dia hadir dan mengubah dunia kan. Iya. Artinya kalau bisa kita mendorong dan menimbulkan anak muda Indonesia sebanyak-banyaknya gila-gilaan masuk ke dunia pertanian, ini kan sebenarnya menjadi potensi transformasinya kan. Nah, dalam konteks itu gue pengen bertanya ke lu begini. Jadi motivasi apa sih yang bisa lu sampaikan ke anak-anak muda Indonesia bahwa bisnis agro kita, bisnis pertanian kita potensial, bro, buat anak-anak muda Indonesia? Iya, anak muda mana sih yang belum pernah menemukan inovasi-inovasi dunia pertanian? Canggih-canggih banget, bro, kalau secara teknis, secara praktis. Oke. Balik lagi, regulasi itu banyak kan, petani itu masalahnya hasil produksi. Ya. Yang memproduksi udah jago, udah ini, nah, tapi kan sistem penjualannya dari hasil produksi itu banyak yang mainin gitu aja sih. Ya. Keuntungannya nggak tahu buat siapa, kita nggak tahu. Orang yang petaninya nggak pernah menikmati. Ya. Artinya kalau bicara anak muda, inovasinya udah ada, semangatnya udah ada, tapi tetap aja langit mentoknya itu regulasi. Ya, kalau bapak-bapak kita pengen meluhurkan pertanian buat segenap anak bangsa, ayo punya komitmen yang tegas dan jelas untuk menghadirkan regulasi yang mengayomi semua ya, bro. Iya. Ya. Sekarang aja gue sih patokannya pertanian tuh gampang banget deh. Bini lu di rumah. Kalau udah ngeluh soal cabe, ngeluh soal bawang, daging, itu kan ngeluhnya di end user kan? Ya, betul sekali. Tapi yang sebagai produsennya petani dan peternak ini ngeluh juga. Ya. Harga pakan susah, ini susah, dan begitu udah hasil panen, yang kaya siapa sih? Yang di tengahnya kok. Ya. Padi, beras lagi naik segini, petaninya sih nggak kebagian jatah kenaikan harga segitu-gitu aja. Enggak, mertua gue udah kapok nanam padi. Ya. Siap, bro. Siap. Thank you banget, bro. Gue datang ke sini. Thank you. Berapa menit kita ngobrol, kok kayak kuliah 6 SKS. Thank you. Ya, teman-teman, masalah pertanian dan agro itu serius banget ya ternyata. Makanya layak dibahas oleh seorang komedian, Karena memang ya komedian itu ternyata adalah pribadi-pribadi yang dianugerahkan Tuhan, memang adalah para pribadi yang serius ya gitu. Jadi ngeliat sisi seriusnya Bang Narji kan barusan kan. Iya. Bro, thank you banget ya. Buat gue waktu lu berharga, bro, kehadiran lu berharga, dan lu dan Mbak Dian
thank you berkenan hadir di Coolbiz by Big Thinker. Nah, mohon izin bro, ini Wah, thank kita you. pengen memberikan buku ya dari co-foundernya Big Thinker. Udah gini aja ya, Uga ya dari Bro Sunil Tolani ya. Kiranya Gua nggak tahu menerima nih bro. Nih orang tawadu atau udah nyerah nih. Dari judul bukunya gue udah nyimpulin. Isinya ilmu bro. Ilmu ya. Ilmu. Tapi dari ini kayak orang yang udah tawadu banget atau orang nyerah. Udah gini aja. Tawadu bro. Tawadu ya. Dan satu lagi bro, ini ada buku ringan juga dari Daniel Goldman. Ya izin, ini yang bisa kami berikan kiranya Aduh, thank Bro you banget, Narji dan Mbak Dian berkenan menerimanya. Oke, thank you banget. Dan ini produk kita Ya. dari NDA Kosmetik. Kita ada deodoran, juga ada parfum. Ya. Semoga bermanfaat dan Mantap. Ya teman-teman, ini produk keren ya, NDA ya dari seorang entrepreneur keren ya, Bang Narji dan Mbak Dian. Ayo kita dukung, ayo kita coba teman-teman. Bro, thank you banget ya. Thank Sukses you. ya. Salam sehat bagi kita semua. Thank you guys.